Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafiq dari kelas 3A dengan NPR 241063105001. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya yaitu prediksi nilai ujian siswa menggunakan machine learning. Nah, kenapa saya mengambil materi ini? Karena itu prestasi belajar siswa itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas belajarnya, kualitas tidur, serta kehadiran dalam kelas. Nah, machine learning ini memungkinkan pendidik untuk memprediksi hasil belajar siswa sehingga dapat membantu intervensinya dini. Nah, faktor-faktornya itu banyak kan, ada 3 tadi. Nah, ini periodenya. Tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antar faktor, membangun model prediksi, membandingkan performa model dengan MAE dan RMSE. MAE itu selisih antar variabelnya, dan RMSE-nya itu adalah nilai terkecilnya. Nah, yang keempat itu menentukan model terbaik yang dapat digunakan untuk prediksi siswa. Nah, ini ada metodenya yaitu metode kuantitatif, metode prediktif yaitu supervised learning. Variabelnya ada variabel prediktornya yaitu study hall, split hall, class attendance. Untuk variabel targetnya itu ada Excel score atau nilai ujiannya. Ini ada sumber datanya juga yang telah saya ubah ke Excel. Nah, ini model-modelnya. Nah, sebelum ke hasil dan kesimpulan, mari kita lihat terlebih dahulu proses kita mencarinya. Nah, di sini saya udah memanggil datanya ya. Nah, ini ada package-nya sebelum kita mulai yang harus dicoba terlebih dahulu. Ya. Nah, ini udah kita panggil, ini data siswanya. Ini untuk data siswa di Excel-nya. Sama seperti di R. Oke, kita langsung ke R-nya aja deh. Oke, karena sudah dipanggil, kita mulai ke data siswanya. Nah, kita sini saya memastikan dulu data siswanya ini apa data yang telah saya ambil ini numerik semua. Karena kan di sini angka semua dan agar berjalan. Karena KNN ini untuk memastikan bahwa tidak ada error atau tidak terprediksi lah nilainya. Oke, kita ini aja mulai. Nah, kami. Nah, ini seperti data yang telah kita buat tadi, sama hanya saja ini bentuknya ke samping. Lalu kita transkripnya. Nah, trend test split itu adalah 80 banding 20. Jadi ada 80 prediktor, 20-nya itu adalah hasil targetnya. Trend testnya. Nah, ini model regresi linearnya untuk kita mengetahui bahwa para prediktor ini linear terhadap hasil belajar siswanya. Nah, untuk mencari hubungan ini kita ada 3 prediktor tadi yaitu jam belajar, jam tidur, serta kehadiran kelasnya. Nah, setelah model ini dibangun, kita akan memprediksi dataset testingnya. Nah, di sini ada prediksinya, ini ada MAE, hasil selisihnya kita cari, dan nilai terkecilnya yaitu RMSE. Nah, ini ada 4 model tadi, kita banding terlebih dahulu, kita cari nilai MAE dan RMSE-nya. SPM kita juga cari, dan KNN juga kita cari, metodenya segala macam. Nah, ini perbandingannya, ini hasilnya. Nah, di sini kita dapat melihat ya, nilai terkecilnya itu ada di SPM, yaitu dengan 0,69 dan 0,73 sekian. Nah, setelah kita mengetahui bahwa nilai terkecil itu merupakan hasil yang terbaik. Ini sisi plotnya. Nah, di sini ada hasil grafiknya ya. Dapat dilihat bahwa random forest itu memiliki grafik paling tinggi atau terbesar daripada SPM, linear regression, dan KN. Sama seperti hasil tadi model yang telah kita buat. Nih, sama, yaitu di angka 4 sekian random forest, yaitu melebihi angka 4. Dan KNN itu hampir mendekati 4, bahkan RMSE-nya sudah mencapai 4 lebih. Nah, dari hasil ini kita dapat kesimpulan nih, bahwa
Model terbaik yang mampu memprediksi nilai ujian siswa yang paling akurat itu adalah SPM di sini. RMSI-nya 0,73777 terbaik. Dan regresi linear itu berada di 1,08, KNN 4,35, dan Random Forest 45169. Sama ya hasilnya dengan yang ada di ini, di R Studio. Nah, kita dapat mengetahui bahwa dari hasil yang metode kita terapkan tadi, itu SPM memiliki paling akurat atau metode paling akurat dalam memprediksi nilai ujian siswa. Nah, linear regression juga cukup baik nih, yaitu di angka 1. Dan random forest serta KNN itu buruk pada dataset kecil. Jadi mungkin random forest serta KNN bisa digunakan untuk data yang lebih besar. Nah, kesimpulan dan implikasi yang kita dapat yaitu model terbaik dapat mampu memprediksi nilai ujian secara akurat, seperti study horse yang menjadi faktor paling berpengaruh. Karena kita tahu sendiri, untuk mencapai hasil yang terbaik, kita harus belajar yang terbaik juga, belajar dengan sungguh-sungguh dan memiliki pengalaman yang lebih baik. Nah, untuk implikasinya itu, model ini dapat digunakan sekolah untuk early warning system, pembinaan belajar siswa, ataupun untuk RPP. Kita bisa menggunakan metode ini. Nah, untuk keywordnya, kita dapat mencari yaitu machine learning, prediksi, random forest, SPM, dan KNN. Mungkin itu hasil daripada proyek yang telah saya berikan dengan memprediksi nilai ujian siswa di sekolah. Ini ada beberapa faktor yang tadi saya sebutkan, study hall, sleep horse, dan class attendance. Walaupun kita banyak hadir, kalau memang kita tidak pernah belajar lagi, mungkin akan hasilnya kurang maksimal ya. Seperti yang diketahui, di study hall nih, jam belajarnya cuma sejam, tetapi tidurnya 8 jam, bagus, normal. Kelas tendensinya juga normal, nah, tapi dia memiliki hasil skor nilai ujiannya itu 50. Nah, di sini membuktikan bahwa kesungguhan itu ada apa nilai akhir itu ditetapkan oleh study hall. Ini ada yang berapa apa 10 jam. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya. Ini 10 jam dapat nilai 90 tertinggi. Saya mungkin cukup sekian daripada paparan dari materi saya tentang prediksi nilai ujian siswa di mata pelajaran AI dan data analitik ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!